Ya, setelah kita membuka command prompt ya, kemudian kita coba membuka folder yang sudah kita cari tadi ya. Tempat penyimpanan examnya tadi kira-kira di mana? Ya, yang pertama kita akan membuka C directory tersebut tadi. Ya, untuk penyimpanan exam tadi punya saya tadi kan di C directory ya. Kemudian kita spasi saja ya. Ya, ini sudah masuk ke dalam C ya, atau local disk C tadi. Kemudian kita masukkan foldernya ya. Kita tadi masuk di folder examnya ya. C directory, kemudian foldernya exam. Dan kita enter. Ya, ini sudah masuk ke dalam folder exam ya. Kemudian kita akan masuk lagi ke foldernya MySQL tadi ya. Nah, ini sudah masuk ke foldernya MySQL ya. Berarti ini sudah terhubung di examnya tadi ya. Kemudian kita masuk ke bin-nya ya. Ya, setelah kita masuk ke bin, kemudian kita akan membuka filenya MySQL ya. Kemudian kita akan masukkan username-nya. U adalah username, kemudian root. Untuk username biasanya secara default ini username adalah root ya. Setelah itu kita masukkan password ini ya, minp ini ya, ini adalah passwordnya ya. Kemudian kita enter saja. Untuk enter password bisa kalian masukkan, bisa kosong ya. Untuk defaultnya ini kosong ya untuk passwordnya. Kemudian kita enter saja. Nah ya, ini kita sudah masuk ke dalam sebuah examnya tadi. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita akan membuka database yang tersimpan sebelum kita membuat sendiri ya. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah show database. Kemudian kita enter. Nah, bisa lihat ya, di sini ada beberapa database ya yang sudah tersimpan di sini ya. Kemudian kita nanti akan membuat database sendiri ya. Kita akan membuat database sendiri. Ya, sebelumnya ini tadi sudah saya rincikan ya. Nah, ini kira-kira nanti saya akan membuat ya database apa kira-kira ya. Saya akan membuat database UBI ya. UBI dengan tabel mahasiswa. Di dalam database UBI nanti ada tabel mahasiswa. Ya, di dalam tabel mahasiswa nantinya akan menyimpan data-data berikut, yaitu ID mahasiswanya ya. Ini ID mahasiswa sebagai primary key-nya ya, atau data yang uniknya. Kemudian ada nama ya. Nama menggunakan varchar ya. Karena ini termasuk teks ya. Kemudian name ya. Ini bisa menggunakan integer juga bisa. Kemudian email ya. Email, prodi, kemudian gambar menggunakan varchar juga ya. Kemudian setelah kita membuat rangkaian ya, kira-kira membuat database apa, kemudian tabelnya apa, kemudian di dalam tabel
di sini terdapat data-data apa saja ya. Saya akan sudah membuatnya. Kita coba realisasikan di command prompt-nya ya. Pertama kita nanti kita akan membuat database-nya. Tadi database-nya adalah UB. Caranya adalah create database UB. Ya. Create database UB ini fungsinya untuk membuat suatu database. Kemudian kita enter lagi. Ya, ini query oke, berarti untuk pembuatan database ini sudah berhasil. Kemudian kita show database lagi. Show database ya. Show database. Ya. Pertama ya, untuk database-database yang tersimpan ini tidak ada UB-nya ya untuk yang terakhir. Dan ini yang terakhir ya. Ini ada database UB di sini. Ya, bisa dilihat perbedaan yang atas dengan yang bawah. Kemudian selanjutnya dari database di sini saya ingin memakai database apa ya, berarti kita menggunakan perintah use ubhi gitu ya. Di sini kan pertama none ya, kemudian kita tuliskan perintah use ubi, kita enter saja ya, database change ya, database telah dirubah menjadi UB di sini. Setelah di sini kita coba membuat tabelnya ya. Database-nya UB, kemudian tabelnya adalah tabel mahasiswa. Kita coba membuat tabel mahasiswa. Berarti create tabel mahasiswa ya. Setelah tabel mahasiswa ini berbeda dengan create database UB. Kalau create database UB ini titik koma langsung enter. Kalau create tabel mahasiswa ini ya, ini tidak ya. Create tabel mahasiswa kemudian kita kurung buka. Ya, kita enter. Kemudian kita isi kira-kira data di dalam tabelnya itu apa saja. Tadi kan ada ID, integer, primary key ya, auto increment ya. Untuk auto increment ini fungsinya untuk ID tadi ya, dari ID pertama pengisian mahasiswa ya. Ketika kita menginputkan mahasiswa ya, itu ID-nya 1. Kemudian ketika kita menginputkan lagi, nanti akan bertambah secara otomatis ya, menjadi 2. Ketika kita menambahkan lagi secara otomatis menjadi 3. Ya, itulah fungsi dari auto increment-nya ya. Kemudian kita koma saja. Setelah kita koma, kita masukkan lagi datanya apa saja di dalam tabel. Nama, kemudian NIM ya. Oh ya, kalau NIM mahasiswa itu biasanya maksimal 10 ya, maksimal 10 biasanya. Bisa kurang ya. Untuk di dalam kurung ini ya, ini adalah jumlah datanya nanti kira-kira berapa. Contohnya di sini ada variabel nama. Kemudian tipe datanya varchar ya, karena teks. Kemudian datanya nama ya. Hurufnya nama kira-kira nanti ada berapa. Di sini contohnya 100 ya.
kemudian NIM ya. NIM bertipe varchar ya. Kemudian untuk data angkanya dalam NIM itu kira-kira nanti maksimal berapa ya. Kita tuliskan saja di sini 10. Kemudian untuk email ya. Variabel email bertipe varchar, kemudian 100 ini adalah jumlah huruf dari emailnya kira-kira berapa ya. Kemudian ada prodi ya. Kalau sudah selesai, gambarkan sudah selesai ya. Kemudian kita kurung tutup. Di sini kan ada kurung buka. Berarti bahwa sini ada kurung tutup, kemudian kita masukkan titik koma ya. Di sini titik koma. Dan kita enter saja. Nah, ini query oke, berarti untuk tabelnya ya, ini tabelnya sudah dibuat ya. Kemudian setelah ini kita coba membuka show tab. Nah, ini tabel in UB ya. Tabel di dalam database UB ya. Tabelnya ada mahasiswa. Untuk deskripsinya describe ya, describe mahasiswa. Mahasiswa adalah tabelnya ya. Kita titik 2. Nah, ini di sini ada ID-nya tadi ya, di primary key ya, integer ya, 11 ya. Ini adalah otomatis sistemnya itu adalah 11 maksimalnya nanti. Kemudian ya, ini key-nya termasuk primary key, yang lainnya adalah tidak. Kemudian ekstranya ini adalah masuk di auto increment. Kalau untuk null ini maksudnya ini boleh diisi, boleh kosong ya. Selanjutnya kita akan menambahkan data ya di dalam tabel-tabel di sini ya. Tabel mahasiswa kita akan membuat atau memasukkan datanya ya. Caranya bagaimana? Adalah insert. Ya, insert kemudian into mahasiswa. Insert, masukkan di tabel mahasiswa value, kemudian karena ID-nya ya, ID-nya otomatis dimasukkan ke dalam sistemnya, berarti kita kosongi saja di sini ya. Petik, spasi, petik saja. Terus kita masukkan koma ya. Setelah ID, kita masukkan namanya siapa? Namanya adalah Yaya Kartikasari ya. Harus diberi petik ya. Petik, ID-nya ini adalah kosong, dikasih petik, kemudian koma. Petik lagi Yaya Kartikasari, petik, terus koma. Siapa lagi? Apalagi kira-kira data yang harus dimasukkan? NIM ya. NIM-nya berapa? 93132042. Kemudian koma. Selanjutnya ada email. Emailnya apa? Contoh. Contohnya begini ya. Kemudian setelah email, prodinya informatika. Kemudian gambarnya
Ya. Kemudian kita beri kurung tutup di sini. Dan akhir sendiri kita beri titik koma. Kemudian kita enter saja. Ya. Beri oke. Jadi di sini ya, di sini data-data yang dimasukkan harus secara urut dari ID-nya dikosongi, kemudian namanya ya, kemudian name, kemudian email, kemudian prodinya apa, kemudian gambarnya kira-kira apa namanya. Ini nanti harus dimasukkan secara urut gitu ya. Kemudian kita mencoba melihat data yang sudah kita masukkan di sini. Ya. Datanya apa? Ya. Caranya bagaimana? Kita klik select bintang from mahasiswa. Ya, select bintang from dalam tabelnya mahasiswa. Dan ini ID-nya otomatis 1 ya, untuk namanya ya Kartika Sari, ya bisa dilihat di sini. NIM-nya ini 931342, emailnya, kemudian prodinya informatika, gambar ya Kartika Sari. Kemudian kita akan memasukkan data lagi, contohnya ya. Insert into mahasiswa. Jadi insert, masukkan di dalam tabel mahasiswa apa saja datanya. Kurung buka, kemudian untuk ID kita kosongi, namanya contohnya Sandrina Ayudhya contohnya. Koma, kemudian setelah nama NIM-nya berapa? 93132043 ya. Kemudian emailnya apa? infubisandrina@gmail.com. Kemudian kita masukkan prodinya. Prodinya apa kira-kira? Arsitektur contohnya. Kemudian untuk gambarnya namanya apa? Sandrina.jpg. Ya, kemudian kita kurung tutup, kita titik koma, ya sudah masuk lagi ya, query oke, tandanya berhasil. Kita coba membuka kembali datanya. Select bintang from ya, from tabel mahasiswa. Nah, ini ada 2 data di sini. Ya, pertama ya Kartika Sari, kedua Sandrina Ayudhya. Kemudian ketika saya salah ya, contohnya salah dalam namanya, contohnya namanya ingin saya ganti ya, atau prodinya ingin saya ganti, terserah ya. Ini saya contoh mengganti prodinya. Prodi dari Yaya Kartika Sari ini keliru contohnya ya. Ternyata dia masuk di dalam prodi industri contohnya. Berarti ini nanti kita klik saja update ya. Update dari tabel apa? Mahasiswa. Update mahasiswa. Kemudian set. Apa yang diganti? Nama ya. Nama sama dengan namanya adalah diganti Yaya Kartika saja ya, Sarinya dihapus. Ini kan pertama ya Kartika Sari,
Kemudian akan saya ganti Yaya Kartika saja. Kemudian where, di mana ID, ya, ID atau primary key tadi, ID-nya adalah sama dengan 1. Enter lagi, ya, ternyata berhasil, dan kita lihat lagi. Kira-kira berhasil atau tidak ya? Kita coba membuka datanya. Select bintang from tabel mahasiswanya. Nah, ini untuk Yaya Kartikanya ini sudah berganti ya namanya. Ya. Setelah kita tadi melakukan create ya, create data Yaya, data Sandrina, kemudian kita melakukan update ya. Update, kemudian kita melakukan read atau menampilkan datanya. Setelah kita menampilkan data, yang terakhir kita adalah menghapus data. Kira-kira cara menghapus ya, menghapus datanya bagaimana? Kita contohkan menghapus data 2 ini ya. Data Sandrina ini. Berarti kita klik update, kemudian dari tabel mahasiswa. Set. Maaf untuk menghapus ya. Untuk menghapus data, kita langsung delete ya. Delete from tabel mahasiswa. Ya, tadi untuk update tadi kan untuk mengganti ya. Kalau menghapus itu delete ya. Mahasiswa where ID sama dengan 2 ya. Kita akan menghapus ID 2-nya ini. Enter. Ya. Kita lihat lagi, select bintang from mahasiswa. Nah, untuk data kedua ini kan sudah terhapus. Kemudian bagaimana kalau kita menghapus tabel ya? Berarti kita langsung drop tabel mahasiswa. Ya, berarti ini nanti tabelnya sudah terhapus. Kita coba lihat. Show tabel mahasiswa. Kita lihat. Nah, ini show tabel mahasiswa error ya. Karena ini sudah terhapus. Kemudian kalau kita menghapus database-nya ya. Database-nya tadi UBI ya. Berarti drop database UBI. Berarti untuk database UBI ini tadi berarti sudah terhapus ya. Untuk database UBI berarti sudah terhapus karena kita melakukan drop database UBI ya. Kita coba melihat database-nya lagi ya. So, database. Untuk yang pertama di sini tadi kan ada database, yang terakhir di sini ada UBI ya di sini. UBI. Setelah kita membuat database, create database UBI, akan muncul di dalam daftar adalah database UBI.
Setelah kita hapus ya, ini otomatis akan terhapus dari daftar ya, database UB tadi. Ya, untuk sekian ya untuk pembelajaran database SQL pada pagi hari ini ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin kalian nanti bisa bertanya di WA group, bisa ya. Saya akhiri dulu untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ya, ini untuk sintaks-sintaksnya ini sudah saya tulis ya di PowerPoint-nya. Nanti bisa kalian pelajari ya, bisa kalian coba-coba di sini ya.